Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang di sosial media ini sedang dihebohkan dengan pernikahan viral sepasang remaja asal Lombok Tengah atas nama Yulia, usianya 15 tahun, merupakan siswi kelas 1 SMP dan juga Randy, usia 16 tahun, siswa kelas 1 SMK. Yang menjadi viral, menjadi perhatian dari masyarakat internet adalah pada saat Yulia itu kan sedang memakai pakaian daerah setempat karena pernikahan mereka ini kan menggunakan tradisi dari suku Sasak, Nyongkolan begitu. Itu Yulia itu kelihatan marah-marah, tapi marah-marahnya tuh lucu gitu loh, kayak khas dari bocah banget. Ya wajar karena usianya seperti itu. Yulia itu kelihatan marah-marah dengan ibunya pada saat dia lagi joget-joget, lagi diiring-iring gitu di tengah jalan. Ya, ibunya mungkin nyubit ya, ngasih tahu jaga sikap, tapi Yulianya tetap ngeyel. Bahkan juga di saat foto-foto gitu bareng sama tamu, khas banget dengan kayak slang gitu kan ya. Bukan slang, istilahnya apa yang jari tiga begitu. Hal-hal yang unik lah terjadi pada saat dia juga naik jaran kuda pun juga sempet marah-marah sama nenek-nenek gitu yang berusaha kayak menghapus mungkin air yang ada di make up-nya. Unik lah. Nah, kejadian seperti ini adalah ngebuat masyarakat kita penasaran apakah pernikahan mereka ini adalah tuntutan dari lingkungan atau keluarga atau keinginan mereka. Nah, kita coba bahas di sini teman-teman. Tanpa bermaksud menghakimi, tetapi mudah-mudahan ada hal positif yang bisa kita ambil dari peristiwa ini pada akhir video ini. Nah, keterangan pertama adalah dari Kepala Desa Sukaraja. Kalau secara hukum, lalu Januar Saatmaja menyadari bahwa pernikahan ini kan termasuk di bawah umur, secara undang-undang kan tidak boleh ya. Kalau nggak salah nih ya, please correct me if I'm wrong. Untuk perempuan itu kalau menikah minimal kalau nggak salah di Indonesia itu antara 18 tahun ya. Kalau pria itu adalah minimal 21 tahun. Tetapi kenapa bisa sampai seperti ini? Karena pernikahan mereka kan juga kalau di daerah udah gede-gedean banget. Ternyata menurut lalu Januar Saatmaja ini, kepala desanya bilang bahwa 3 minggu sebelum pernikahan tersebut, ya resepsi besar-besaran tersebut, itu ternyata sudah ada drama-drama teman-teman. Jadi mereka ini, sepasang kekasih ini, sudah melakukan tradisi yang namanya kawin culik. Jadi si pria, Randy, itu sudah membawa dalam tanda kutip Yulia selama 2 hari 2 malam ke Sumbawa. Gara-gara hal inilah yang ngebuat orang tua dari mempelai wanita ini dalam tanda kutip sudah tidak mau menerima putrinya begitu aja, tapi harus dengan tanggung jawab. Oke, apakah hanya itu doang masalahnya? Coba kita simak keterangan dari kepala desanya yang menurut aku juga sudah berusaha untuk menghentikannya, tetapi mereka tetap ngotot melaksanakan pernikahan dengan tradisi setempat, bahkan juga besar-besaran. Anak-anak kita yang menikah di bawah umur yang kemarin memang perlu dijelaskan ya, informasi yang didapatkan oleh masyarakat biar itu. Jadi ada beberapa yang lihat bahwa ketidakpedulian pemerintah terhadap anak-anak yang menikah di usia dini. Jadi yang luruskan sedikit ya. Oke. Ini adalah salah satu statementnya di Tribun ya, bahwa ada yang bilang bahwa pemerintah setempat tidak peduli dengan peristiwa ini karena dalam tanda kutip adalah melanggar hukum. Menurut Kepala Desa Sukaraja itu tidak benar teman-teman. Sudah dicoba dihentikan. Setelah peristiwa yang dalam tanda kutip tradisi kawin culik tersebut, itu pun pada saat pulang dari kedua belah pihak, itu dari pihak Kepala Desa sudah mengatakan, ya sudah kita pisahkan dulu. Mungkin adalah statementnya, ditahan dulu kalau memang mau menikah, nanti kalau usianya sudah cukup sesuai aturan, mungkin 18 tahun, ataupun juga ya 18 tahun lah dari kedua belah pihak, mungkin 2 tahun atau 3 tahun lagi baru boleh dilaksanakan. Tetapi walaupun kepala desa sudah membujuk dan memberikan pengertian, mereka ngotot mau nikah. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa pernikahan ini adalah kemauan dari kedua mempelainya, bukan dari keluarga. Terus dari keluarga perempuan kan juga mengatakan bahwa tidak mau menerima putrinya kembali begitu aja, bukan berarti nggak cinta ya, tetapi dia maunya adalah harus juga dilangsungkan pernikahan karena khawatir akan terjadinya fitnah dan juga hal-hal yang tidak diinginkan. Jujur buat aku pribadi, ini mohon maaf ya, kalau aku lihat dari secara psikologi kenapa mereka
menggunakan tradisi yang besar gitu, suku Sasaknya nyongkolan, ada gendeng belek, musik kecimol, patung kuda Sasak, bahkan juga naik jaran kuda, rangkaian seremoni yang bisa disaksikan banyak orang, karena mungkin di daerah mereka khawatirnya adalah, wah udah dibawa kabur nih 2 malam, mohon maaf nih, misalnya sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tua, nanti akan terjadi aib dan sebagainya. Jadi mereka pengen menunjukkan bahwa anak saya itu sudah menikah loh. Apakah ini adalah karena masalah agama atau budaya? Ya, kalian bisa menilai sendiri tanpa bermaksud menghakimi. Secara pribadi, itu adalah hak mereka. Tetapi kalau aku bisa sarankan teman-teman ya, pernikahan seperti ini itu banyak terjadi di Indonesia ya, bahkan yang di bawah tangan pun juga banyak ya, tidak dicatatkan dalam negara gitu. Karena mereka mikir bahwa kalau sudah menikah, itu akan menyelesaikan banyak masalah. Mohon maaf nih ya, buat kedua orang tua, karena sekarang sudah terjadi ya. Kalau menurut aku sih, karena sekarang kan sudah terjadi, mereka sudah menikah secara agama, nggak tahu secara negara apakah dilakukan atau tidak. Kalau setahu aku sih, kayaknya nggak bakal ada buku nikah, karena kalau melanggar hukum, biasanya tidak mungkin akan keluar buku nikahnya. Kemungkinan besar adalah ya dinikahkan secara adat, gede-gedean, semua orang tahu, tapi juga hanya secara siri doang. Nah, kalau sekarang sudah terjadi seperti itu, nasi sudah menjadi bubur, harapannya adalah dari Yulia dan juga Randy, tolong jangan berhenti sekolah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa gitu ya, tolong ditunda dulu untuk memiliki buah hati. Karena di usia Yulia terutama, yang masih 15 tahun, secara fisik pun rahimnya belum kuat untuk memiliki buah hati. Begitupun juga secara mental, Yulia dan juga Randy memiliki anak itu tidak hanya sekedar masalah biaya. Aku yakin kalau dari kedua belah pihak, aku lihat sih kayaknya dalam kategori kelas menengah, begitu di daerah ya, kelas menengah di daerah begitu. Artinya adalah gampang sih kalau mereka punya anak juga nanti kedua belah pihak keluarga pasti akan ngebantu secara ekonomi. Tetapi kan anak itu bukan cuma butuh masalah materi, tapi juga adalah figur dari seorang bapak dan juga ibu. Kan kita juga lihat ya kayak bukan kasus lah, kejadian di sejumlah public figure Indonesia, misalnya kayak, mohon maaf ya, walaupun beda case gitu, beda kondisi sosial dan ekonomi, kayak Najwa Shihab kan, dia mengaku menikah juga usia 20 tahun, which is itu sudah diperbolehkan secara agama dan juga undang-undang ya, 20 tahun, tapi yang bisa kita ambil dari situ adalah pada saat Najwa itu menikah, masih dalam kondisi kuliah, tapi karirnya maju, terus juga pernikahannya juga ya sampai akhir hayat dari sang suami yang baru saja meninggal dunia. Ya harapannya adalah dari kedua belah pihak ini tetap melanjutkan sekolah. Mengenai Yulia yang gayanya seperti itu, aku rasa sih ya itu adalah karakter setiap orang ya. Kalau ada yang bilang bahwa namanya bocah wajar Anjas dengan gaya dia yang seperti itu, aku rasa nggak juga. Ada banyak kok remaja-remaja yang usianya 15 tahun atau bahkan 14 tahun pada saat menghadiri acara-acara yang sakral lah seperti ini, mereka juga bisa menjaga sikap. Aku nggak bisa bayangin ini ya, apakah kelakuan Yulia yang unik seperti itu adalah gambaran dia sehari-hari, karena orang tuanya aja ada salah satu momen aku lihat ibunya itu lagi jalan ya, di tengah jalan, kayaknya dia lagi ngejubitin Yulia gitu, karena Yulia joget-joget, berasa kayak di tempat klub malam, padahal memakai baju adat, terus juga banyak orang lihat, ibunya yang malu gitu. Terus pada saat ditegur, dicubit, Yulianya marah-marah, ngomel-ngomel. Nah, apakah ini indikasi bahwa mereka juga orang tuanya udah angkat tangan gitu, nggak bisa lagi mengatur, mengontrol dari putra-putrinya? Ya, agak sulit untuk tidak dikomentari hal tersebut karena videonya viral kemana-mana. Kemudian dari pihak kepala desa pun juga mengatakan bahwa ya sudahlah, kalau memang sudah ngotot mau melaksanakan pernikahan, kepala desa bilang bahwa tolong jangan pakai adat nyongkolannya, karena kan bakal gede-gedean, bahkan juga ada naik jaran kudanya, diarak-arak di tengah jalan, karena orang bakal tahu. Ya, ini adalah hak individu ya, kita juga nggak bisa mengontrol, toh juga biaya-biaya mereka. Cuman, yang mau aku sampaikan adalah, ini jangan dinormalisasi teman-teman. Kalau zaman dulu itu aku ngelihat dari sebagian perempuan di daerah, atau orang tua di daerah, ngerasa bangga gitu ya. Wah, anak saya itu usianya sudah, masih
sudah 20 tahun, tapi saya masih muda. Jadi biarin kalau kita punya anak muda, kita punya anak di usia muda, pada saat mereka sudah dewasa, kita juga masih dewasa, jadi bisa main bareng. Kalau zaman dulu tuh kayaknya sebuah kebanggaan gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang, justru malah bertanya-tanya, apa kamu punya anak usia 15 tahun atau 18 tahun? Apa bisa begitu? Maksudnya secara ekonomi dan juga secara ya psikologi begitu. Karena ya kalau kita mau memiliki kualitas di keluarga kita, ya aku rasa nggak seperti itu. Ya I don't know, ini adalah sulit untuk tidak menghakimi, cuman sangat disayangkan. Dan sekali lagi, apakah pernikahan itu akan menyelesaikan semua masalahnya? I don't think so. Dan sekali lagi ya, kalau memang masih belum memiliki buah hati, harapannya adalah ditunda dulu. Yulia dan Randy fokus menyelesaikan pendidikannya, SMK dan juga SMP-nya. Setelah itu, ya lanjutlah untuk karirnya gitu. Karena kan menikah juga baik secara agama, tapi menikah itu juga secara agama Islam ya. Kalau mereka Islam, aku nggak tahu Islam atau bukan ya. Atau agama yang lainnya. Kalau di Islam itu, menikah itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah dan sebagainya. Semua tergantung niat. Misalnya begini, menikah tuh menjadi haram kalau tujuannya adalah niat jahat, pengen melakukan A, B, C, dan D. Atau menikah tuh bisa menjadi wajib kalau itu bisa menghindarkan hal-hal yang negatif. Apakah jaminan begitu? Kalau sudah menikah, hal-hal negatif itu semuanya akan terhindarkan. Karena kesannya, kalau aku lihat di sini ada sebagian orang tua di Indonesia yang menilai bahwa kalau anakku nakal, anakku nggak bener, udahlah nikahin aja. Dipikirnya semuanya bakal beres, tapi ternyata masalahnya malah menggunung. Kalau awalnya pada saat mereka melakukan kesalahan atau tindakan yang unik, yang menerima konsekuensi paling cuma satu orang. Tetapi karena sudah menikah, yang menerima konsekuensi pasangannya, keluarga dari pasangannya, plus juga dengan buah hatinya. So, aku harap hal ini bisa menjadi pertimbangan bagi teman-teman atau anak-anak di daerah yang masih berpikir bahwa menikah itu bisa menyelesaikan segala macam masalah. So, terima kasih sudah menonton. Anyway, selamat untuk Yulia dan juga Randy atas pernikahan kalian. Mudah-mudahan langgeng dan kalian juga tetap mewujudkan, melanjutkan pendidikan dan mewujudkan cita-cita kalian. Menikah bukan berarti akhir dari perjalanan karir dan juga pendidikan kalian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.